Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah sholat isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah bahwa sampai malam hari ini Allah izinkan kita, Allah beri pertolongan kepada kita untuk menyelesaikan tahapan-tahapan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk hari yang ke-11 ya. Seberapa Pak? 9 malam 10 ya. Alhamdulillah. Kok 11 kepingin cepat selesai ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, semua karunia dari Allah, dan rasa-rasanya hidup kita ini semakin tenang, semakin nyaman. Jadi ternyata puasa itu menghadirkan ketenangan. Puasa yang kita lakukan itu menghadirkan ketenangan. Nah, berbicara tentang tema pada malam hari ini adalah harta yang menyelamatkan. Itu tema yang diberikan. Bapak sekalian, yang bisa menjadikan orang bahagia itu sebetulnya apa? Kalau orang itu punya banyak uang, punya banyak harta, kira-kira bahagia betul? Bahagia ya? Nah, itu tandanya kepingin segera punya duit ya. Tapi biasanya kalau punya banyak uang, banyak harta, itu malah susah Pak. Buktikan saja nanti, buktikan saja. Antara orang tidak punya uang, tapi masih punya rumah, Pak. Dengan yang punya uang, yang banyak di situ tertimbun emas batangan. Kira-kira di sini tidak tahu enggak? Sing duwe emas batangan gitu. Pertanyaannya, andai kata lupa ngunci rumah, Pak, siapa yang paling resah? Rumah yang besar lalu di dalamnya banyak emas itu, banyak uang, banyak harta itu, ataukah yang di rumah itu tidak ada apa-apanya? Mana yang lebih menenangkan hidup Pak? Yang nggak ada apa-apanya ya? Pertanyaannya berarti antara orang yang punya banyak uang dengan yang tidak punya uang itu lebih bahagia mana? Tetap banyak uang ya. Panjenengan nggak percaya kata itu kata. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa yang Allah titipkan ini bukan milik kita. Itu hanya titipan Allah saja. Namanya titipan, itu ya bisa saja kemudian Allah cukupkan, Allah ambil dengan cara macam-macam. Atau kita yang diambil oleh Allah. Nah, andai kata kita punya banyak nih harta yang Allah karuniakan, lalu detik ini harta ini hasil kerja keras yang luar biasa. Hasil kerja keras mulai kita muda itu sampai usia sekian ini itu adalah sedang menumpuk. Lalu kemudian saat itu kita telah wafat. Andai kata kita wafat hari ini, pertanyaannya sebetulnya yang milik kita itu yang mana? Harta kita itu. Apakah yang kita tinggalkan? Rasa-rasanya kalau yang kita tinggalkan itu bukan milik kita lagi, tetapi itu adalah milik ahli waris. Bayangkan kalau ahli warisnya anak-anak kita ini tidak memahami agama yang baik, pengelolaannya juga tidak baik.
Lalu mana yang milik kita itu? Nah, ternyata Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, idza mata banu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi anak Adam, manusia kita semuanya ini, andai kata wafat, dan ada nggak ini yang kepingin berlama-lama di dunia ini? Nggak ada ya. Jadi tapi juga nggak kepingin segera wafat kan? Jadi ya sedang-sedang saja ya, sedang. Tapi kita nggak pernah tahu kapan itu akan hadir. Tapi setelah kemudian kita wafat, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menemani kita itu, menurut Rasulullah ini, dan ini hadisnya sahih, itu hanya 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu, ada manusia ini yang diuji oleh Allah dengan ketiga-tiganya. Kalau sedekah jariyah itu berarti menyangkut harta, kira-kira begitu. Maka ada orang yang diuji oleh Allah dengan banyak harta, ada yang diuji oleh Allah dengan banyak harta, ilmu punya, kemudian anak banyak. Tapi tidak sedikit orang yang diuji oleh Allah tidak punya harta, ilmu punya, anak banyak. Ada juga yang diuji oleh Allah, harta banyak, ilmu tidak punya, anak banyak. Jadi kesenggol sarung menulis 2 anak. Jadi tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi anaknya banyak. Ada nggak di sini, Pak? Tidak ada ya? Tidak ada. Maksimal kata anaknya loro telu ya. Nah, kalau kita diberikan atau diuji oleh Allah dengan ketiga-tiganya, maksimalkan supaya ketiganya ini menemani kita, menyelamatkan kita. Tapi andai kata kemudian Allah hanya memberikan harta, tidak punya anak, tidak dikarunia anak, tidak punya ilmu, tapi hartanya banyak. Ada nggak? Ada. Dari warisan itu tidak ambil ilmu, lulusannya hanya lulusan SD, gak lulus, anak nggak punya, tapi hartanya banyak, melimpah. Maka ketika tidak punya keduanya, tapi hanya punya harta, maksimalkan ini supaya menjadi teman kita. Bapak Ibu, semua dari kita nanti akan dimakamkan itu dengan ukuran kurang lebih 1x2. Itu rata semua orang. Kita belum pernah menjumpai orang yang wafat itu kemudian dibuatkan lubangan itu sebesar rumahnya. Tidak ada, saya kira. Pasti hanya 1x2. Kalau di desa saya itu sak pengadek, sak pengawe. Kalau di Surabaya seberapa, Pak? Sak bangkean. Ate nyumber udan biasanya ya sak polok dok. Jadi pokoknya anu. Nah, tetapi kubangan ini pun tidak kemudian seluas 1x2, tetapi kemudian harus ditimbun lagi dengan tanah. Jadi betapa sesaknya itu. Maka di antara itu betapa panasnya di situ. Bayangkan, uang kita di rumah dalam satu kamar 3x3 saja, lalu malam hari tidak ada kipas, tidak ada AC, kita tidak bisa tidur. Ini kemudian dimasukkan kubangan yang ditimbun kembali, maka tentu saja itu adalah panas. Pertanyaannya, apa yang bisa menyelamatkan? Adalah harta yang telah kita titipkan Allah selama kita masih hidup. Harta tidak bisa dititipkan setelah kita wafat, kecuali anak kita baik kemudian dititipkan untuk kita. Tapi kalau tidak baik, dan itu tidak ada jaminan, tidak ada jaminan setelah wafat, tidak ada jaminan. Maka senyampang Allah masih memberikan usia kepada kita, maksimalkan ini, yaitu harta kita kemudian bisa menyelamatkan kita. Apa itu, Bapak sekalian? Saya tanya di sini yang punya uang tabungan, angkat tangan. Tabungan, punya nomor rekening. Kalau tidak punya uang tabungan, di tabungan yang punya rekening, angkat tangan. Oh, tidak ada ya, Pak ya? Nah, ini khawatir kok dijalur takmir ya. Jadi nggak ada yang angkat tangan ini. Saya yakin punya semua. Pertanyaannya adalah nomor rekening kita itu ada uangnya enggak? Kemungkinan besar ada.
Kemungkinan besar ada. Dan saya tidak perlu tanya berapa banyak uang Bapak Ibu. Tidak usah. Sudah pasti juga tidak akan dijawab. Ya, tidak akan dijawab. Jadi berapapun ada di situ, pertanyaannya, kenapa kita semuanya itu mau menitipkan uang itu di bank? Kira-kira kenapa, Pak? Karena kita merasa aman, betul ya? Yang kedua, ketika kita membutuhkan, itu bisa kita ambil, betul ya? Padahal belum tentu juga. Wong ketika kita menitipkan uang, satu ketika misalnya 100 juta kita butuhkan, belum tentu kok langsung diberikan kok. Biasanya inden, nunggu ya Ustadz, besok baru tersedia. Lalu uang yang kita tabungkan 1 jam yang lalu 100 juta itu kemana? Ya diputar lagi. Jadi kalau kita butuh sewaktu-waktu itu juga harus inden. Loh, tetapi kita juga masih percaya untuk menitipkan uang itu. Kenapa kok masih menitipkan uang? Karena kita percaya kalau terhadap bank saja kita percaya dan uang itu akan aman. Kenapa kita tidak yakin uang itu, harta kita itu kita titipkan kepada Allah? Kalau kepada Allah tidak sekedar aman, tetapi justru malah akan tambah. Pertanyaannya, panjenengan kita semuanya ini percaya apa enggak? Menurut doa. Jadi kalau menyimpan di bank saja bisa kembali dan mungkin ada ribetnya itu, tapi kepada Allah kok kita tidak yakin, padahal kita dapat itu juga dari Allah kok. Makanya Pak, kalau kita menitipkan kepada Allah semakin banyak, maka kembalinya kepada kita lebih-lebih, harta ini akan menemani kita semuanya. Lah kita tinggal menghadirkan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, karena waktunya kan pendek kayaknya, ilmu itu, ngaji itu ternyata tidak harus banyak-banyak, sedikit tapi diamalkan. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, terakhir ini pengalaman pribadi saja. Tapi pengalaman pribadi itu bukan untuk sombong, untuk apa, enggak, berbagi saja, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Dan ini juga kemudian semakin menjadikan saya termotivasi untuk terus melakukan hal yang lebih baik. Suatu ketika, karena posisinya saat ini kepala sekolah, dan dulu saya pernah punya kepala sekolah yang sekarang sudah pensiun, itu mobilnya kok gonta-ganti, mobilnya kok gonta-ganti. Lalu saya tanya, tolong ajari kami, waktu itu masih awal-awal kepala sekolah ya, tolong ajari kami bagaimana supaya punya mobil seperti panjenengan. Apa pesan beliau? Ustadz Munahar, ambillah anak yatim lalu biayailah sekolah. Saya tidak terpikir saat itu uangnya dari mana, tapi yang saya ingat adalah bahwa ambil anak yatim lalu biayai pendidikannya. Kalau saya tidak mampu sepenuhnya, semampunya, maka saya ambil sekali. 2 anak yatim itu ya semampu kita, tapi istiqomah terus begitu kita lakukan. Masya Allah, ternyata memang benar. Entah dengan cara apa itu, ini mobil ini bukan hasil korupsi, insya Allah ya. Saya bilang ada adik yang dari Palembang, kebetulan istri Palembang, kemudian datang ke sini menjadi sopir taksi. Waktu itu taksi, entah apa yang terjadi, hanya sekitar 3 bulan setelah itu kok tidak lagi, lalu kembali, bingung mencari pekerjaan. Lalu saya sama istri sepakat, ini gimana supaya nanti tetap bekerja ini? Ya sudah, kita ambilkan mobil saja, supaya nanti bisa di-grab atau digojekan itu, nanti bisa diangsur dari situ. Nah, setelah mobil itu kita ambil, setelah diambil, datang mobil itu, ditelepon, Dek, ke sini, mobil sudah ada, nanti dipakai bekerja. Apa jawab adik yang ada di Palembang? Kak, mohon maaf, saya sudah diterima pekerjaan di sini. Loh, kok diterima? Ini gimana ini? Kita lalu diskusi, gimana ini Bunda? Ini apakah mobil ini harus dikembalikan begitu? Istri bilang, enggak usah dikembalikan, bismillah, mudah-mudahan nanti cukup. Lalu jenenge gaji swasta itu berapa? Panjenengan semuanya, kecuali sing negeri ya. Kalau negeri mungkin banyak itu kayaknya. Ya. Oke, tandanya ganti utang, gak gajinya gak hanya stroke di yang itu, ya, itu sapi ya. Nah, Bapak sekalian, lalu kemudian sak teko-teko nih, kalau nanti tidak cukup dijual. Ya Allah, itu ada saja Pak.
Dan kemudian ini kan tidak digunakan mobil ini, sepeda motor juga ada. Sudah kita jual saja lah mobilnya. Tiba-tiba Pak, jam 3 dini hari itu ada tetangga yang ngetuk. Itu tetangga ini sudah ngetuk kemana-mana, itu tidak ada yang bukakan. Ternyata ada tetangga yang sakit. Yang sakit ingin diantar ke rumah sakit karena memang sudah sangat kritis. Lalu ngetuk pas alhamdulillah kita bangun itu jam 3 itu. Kemudian itu untungnya pas setelah sholat itu ya. Jam 3 dini hari itu. Kemudian ada apa Pak? Saya bilang, ini istri saya sakit dan ini darurat harus segera dianukan. Saya sudah ketuk tetangga saya, tidak ada yang buka. Terus gimana Pak? Saya bisa nggak minta bantuan? Saya siap, saya antar Pak. Sampai di rumah sakit RSI, kemudian pulang kembali, alhamdulillah. Saya bilang istri, Bunda, nampaknya mobil ini tidak boleh dijual karena ini nanti bisa membantu orang banyak. Sampai sekarang Pak sekalian. Dari mana? Entah dengan cara apa Allah itu memberikan, tetapi setidaknya adalah harta yang bisa menyelamatkan kita adalah apa yang kita titipkan dan apa yang kita niatkan karena Allah. Semakin banyak kita menggunakan untuk di jalan Allah, entah itu menafkahi keluarga, entah itu membantu fakir miskin, entah itu membangun masjid ini, tetapi menitipkan kepada Allah, itu justru milik kita yang sesungguhnya, yang nanti akan menjadi salah satu yang bisa menyelamatkan kita. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Kalau harta tidak punya, ilmu tidak punya, tapi punya anak, maksimalkan anaknya bisa menyelamatkan kita. Karena anak itu juga harta kita. Maka bagaimana ketiga-tiganya ini kemudian entah nanti kita diuji dengan yang mana, tapi sudah pasti Allah akan memberikan di antara ini, atau semuanya bahkan, beruntunglah bagi semuanya, tapi maksimalkan bagaimana semuanya bisa menjaga dan menyelamatkan kita, ya. Itu yang paling penting. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita hari ini, setidaknya kita telah punya sangu. Salah satunya adalah harta yang bisa menyelamatkan kita. Harta yang bagaimana itu? Harta yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salat tarawih.